Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan pos pengatur hubungan masyarakat, analisis fungsi, peran, dan strategi public relation dalam membangun komunikasi dan reputasi sekolah. Studi kasusnya Humas TK Pembangunan Jaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinsa Darmawan, saya Diva Naila, saya Alicia Devina Putri, saya Suci Amelda, saya Sasabila Zawarai. Selanjutnya ada profil instansi yang kami analisis dan kami wawancara merupakan dari KBTK Pembangunan Jaya yang merupakan lembaga paut swasta di Bintaro Sektor 9 yang berkomitmen mewujudkan visi menjadi organisasi dinamis, bermoral, dan beramal melalui 5 misi strategis berlandaskan kurikulum berkelanjutan, teknologi, modern, dan pembangunan karakter adaptif. Selanjutnya ada sejarah singkat TK Pembangunan Jaya. TK Pembangunan Jaya dimulai sejak tahun 1991 yang dulu bernama TK Pica. Hingga kini berganti nama menjadi KB TK Pembangunan Jaya yang melayani jenjang KB dan TK menggunakan smart kurikulum berbasis kurikulum merdeka, didukung penuh oleh fasilitas lengkap. Ada 9 ruang kelas serta 20 staf pengajar dan kependidikan yang berdedikasi. Selanjutnya ada posisi dan kedudukan Humas atau PR. Divisi Humas memiliki kedudukan struktural penting di bawah koordinasi kepala sekolah yang dijalankan oleh Ibu Yani Mariani sebagai narasumber utama demi menjamin komunikasi yang transparan dengan orang tua serta menjaga citra positif sekolah. Selanjutnya ada identitas narasumber dan pengalaman dan kompetensi. Narasumber kami yaitu adalah Ibu Yani Mariani, leader Humas KB TK Pembangunan Jaya Bintaro. Meskipun latar belakang ini dari manajemen PAUD dan dia belajar PR secara otodidak. Modal utama beliau adalah pengalamannya selama 20 tahun lebih menghadapi orang tua murid. Komunikasinya sangat interpersonal, persuasif, dan beliau bahkan meraih penghargaan pegawai terbaik di tahun 2025. Selanjutnya ada tugas, koordinasi, dan tantangannya. Tugas harian beliau ini mengurus event, medsos, hingga pendaftaran murid-murid baru. Tantangan terbesarnya adalah posisi humas di sekolah ini belum mandiri, sehingga tugas ini masih sering tumpang tindih dengan para guru-guru kelas. Selanjutnya ada profil sekolah dan kegiatan utama. KBTK Pembangunan Jaya merupakan sekolah swasta multikultural di Bintaro yang menerapkan pembelajaran berbasis karya dan menggunakan smart curriculum. Sekolah ini aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dan meraih prestasi, sehingga membutuhkan peran PR untuk mendukung komunikasi dan membangun citra sekolah. Selanjutnya ada struktur dan posisi PR. Fungsi humas di sekolah ini sudah berjalan cukup lama, tetapi baru lebih terstruktur dalam beberapa tahun terakhir. Namun, PR belum menjadi divisi khusus dan masih dijalankan oleh staf yang merangkap tugas komunikasi eksternal dan pengelolaan media sosial. Ada peran PR. Peran PR masih didominasi tugas teknis, seperti dokumentasi kegiatan, pembuatan konten media sosial, pengelolaan website, dan komunikasi dengan orang tua. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas sehingga perannya lebih sebagai PR teknikal. Terus ada fungsi dan pelaksanaan PR. PR berfungsi menjaga citra sekolah, mengelola komunikasi dengan calon orang tua, dan mendukung promosi penerimaan siswa baru. Pelaksanaannya dilakukan melalui publikasi kegiatan, pengelolaan media sosial, dan komunikasi langsung dengan orang tua. Dengan pola komunikasi yang sudah dua arah, namun belum terstruktur secara strategis. Selanjutnya ada strategi komunikasi reputasi yang dimana berdasarkan hasil wawancara KBTK Pembangunan Jaya di sini tuh menerapkan beberapa strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan orang tua dan menjaga reputasi sekolah. Strategi tersebut dilakukan melalui publikasi kegiatan dan prestasi siswa di media sosial maupun website sekolah serta melalui program open house yang bertujuan memperkenalkan sekolah kepada calon siswa dan juga orang tua. Selain itu, sekolah juga berupaya menangani keluhan dengan mengutamakan penyelesaian masalah terlebih dahulu sebelum memberikan penjelasan kepada publik. Strategi ini menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka dan juga responsif yang sejalan dengan konsep public relation. Oke. Selanjutnya ada prosedur dan juga konsistensi yang dimana dari hasil wawancara sekolah belum memiliki SOP khusus yang mengatur seluruh proses penanganan keluhan orang tua. Namun, setiap keluhan tetap ditindaklanjuti sesuai dengan jenis permasalahan yang muncul. Selain itu, sekolah juga menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi humas, sehingga beberapa tugas kehumasan masih dibantu oleh guru. Meskipun demikian, sekolah tetap berupaya menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua.
Public relation juga memerlukan perencanaan dan juga pengelolaan yang sistematis untuk membangun hubungan yang baik dengan publik. Oke, selanjutnya ada analisis fungsi dan peran public relation. Pada bagian ini kami menganalisis bagaimana fungsi dan peran public relation di KBN TK Pembangunan Jaya. Nah, Humas Istana berfungsi sebagai penghubung antara sekolah kepada orang tua serta masyarakat yang ada di media sosial seperti website, WhatsApp, dan juga kegiatan open house yang pastinya diselenggarakan oleh TK Pembangunan Jaya. Selain itu, Humas juga berperan dalam membangun citra positif sekolah melalui pendidikan, kegiatan, dan juga prestasi siswa yang ada di Pembangunan Jaya tersebut. Selanjutnya ada analisis model race dan evaluasi yang dimana orang tua murid pernah ada kendala ataupun masukan terhadap sekolah bahwa sekolah tersebut ada nyamuk ataupun area-area yang terbentuk banyak nyamuknya, dan sekolah pastinya memperbaiki fasilitas tersebut dengan cara fogging di area sekolah. Nah, berdasarkan model race yang kita analisis, tahap race pertama research yaitu dilakukan dengan menerima masukan yang orang tua tadi sampaikan mengenai nyamuk yang banyak di sekolah dan kritik dari orang tua itu tersebut. Lalu tahapan action dilakukan melalui tindakan nyata seperti perbaikan fasilitas dan juga pastinya fogging yang dilakukan di area sekitar sekolah. Seperti itu. Lalu selanjutnya informasi disampaikan melalui berbagai media seperti communication. Pada tahap communication ini dari hasil evaluasinya juga praktek Humas sudah berjalan cukup baik dalam membangun komunikasi serta citra sekolahnya tersebut, meskipun masih terdapat kendala pada jumlah sumber daya manusianya dan juga keterlibatannya. Selanjutnya ada kesimpulannya biar di KBTK Pembangunan Jaya di sini sudah cukup bagus dalam menjaga hubungan dua arah, tetapi perannya ini masih sebatas teknik publikasi yang belum jadi penentu kebijakan strategis karena belum adanya SOP